Strategi penelitian adalah membantu mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian dalam studi. Oleh karena itu, pilihan strategi penelitian tertentu akan bergantung pada tujuan penelitian dan jenis pertanyaan penelitian dalam studi, tetapi juga pada sudut pandang tentang apa yang membuat penelitian menjadi baik dan pada aspek praktis seperti akses ke sumber data dan batasan waktu. Percobaan eksperimen biasanya dikaitkan dengan pendekatan penelitian hipotesis edukatif. Tujuan eksperimen adalah untuk mempelajari hubungan antara variabel. Desain eksperimen kurang berguna atau kurang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian eksploratif dan deskriptif. Dalam sebuah eksperimen, penelitian memanipulasi variabel independen untuk mempelajari dampak manipulasi ini terhadap variabel independen. Yang kedua, penelitian survei. Survei adalah sistem pengumpulan informasi dari atau tentang orang-orang yang menggambarkan atau membandingkan atau menjelaskan pengetahuan, sikap dan perilaku mereka. Strategi survei dan perilaku mereka. Strategi survei sangat berfungsi dalam penelitian bisnis karena memungkinkan penelitian mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif pada berbagai jenis pertanyaan penelitian. Survei umumnya digunakan dalam penelitian eksplorasi dan deskriptif untuk mengumpulkan atau data tentang orang, peristiwa, atau situasi. Misalnya dalam konteks bisnis, survei sering dilakukan pada subjek pengambilan keputusan konsumen, keputusan pelanggan, kepuasan kerja, penggunaan layanan kesehatan, sistem informasi, manajemen, dan sejenisnya. Yang ketiga, etnografi. Etnografi merupakan strategi penelitian yang berakar dari antropologi. Etnografi merupakan strategi di mana peneliti mengamati, mencatat, dan terlibat secara dekat dengan kehidupan sehari-hari supaya budaya lain dan kemudian menulis catatan tentang budaya tersebut dengan menentukan pada detail deskripsi. Etnografi melibatkan pemandangan budaya tertentu dari kelompok sosial yang sedang diteliti, mengamati perilaku, mendengarkan apa yang dikatakan dalam percakapan, dan mengajukan pertanyaan dengan demikian. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman tentang budaya dan perilaku suatu kelompok sosial dari sudut pandang orang dalam. 4. Studi kasus. Studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu seperti unit bisnis atau organisasi tertentu. Dalam studi kasus, kasus adalah individu atau kelompok, organisasi, atau situasi yang menjadi minat peneliti. Ide di balik studi kasus adalah bahwa memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu masalah. Seseorang harus memeriksa situasi kehidupan nyata dari berbagai sudut dan perspektif menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Sejalan dengan itu, seseorang dapat mendefinisikan studi kasus sebagai strategi penelitian yang melibatkan penyelidikan empiris terhadap fenomena kontemporer tertentu dalam konteks kehidupan nyata menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Teori dasar grounded theory adalah serangkaian prosedur sistematis untuk menggambarkan teori yang diperoleh secara induktif dari data. Alat penting grounded theory adalah pengambilan sampel teoritis, pengkodian, dan perbandingan konstan. Penelitian tindakan. Riset tindakan terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi. Dengan kata lain, riset adalah strategi riset yang bertujuan untuk melakukan perubahan yang direncanakan. Dalam metode campuran, penelitian metode campuran bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian metode campuran berfokus pada pengumpulan analisis dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Pendekatan metode campuran semakin dianjurkan dalam penelitian bisnis. Daya tarik pendekatan ini adalah memungkinkan peneliti untuk menggabungkan pemikiran induktif dan deduktif, menggunakan lebih dari satu metode penelitian untuk mengatasi masalah penelitian dan memecahkan masalah ini menggunakan berbagai jenis data. Latar belakang penelitian. Studi yang dilakukan dalam lingkungan yang tidak dibuat-buat disebut studi lapangan. Studi yang dilakukan untuk menetapkan hubungan sebab akibat menggunakan lingkungan alami yang sama, tempat subjek yang diteliti seperti karyawan, konsumen, manajer, dan sejenisnya biasanya berfungsi disebut eksperimen lapangan.
Di sini seperti yang telah kita lihat sebelumnya, peneliti memang menggunakan kejadian alami dari peristiwa sejak variabel independen ini dimanipulasi. Misalnya seorang manajer yang ingin mengetahui dampak gaji terhadap kinerja harus menaikkan gaji karyawan di satu unit dan menurunkan gaji karyawan di unit yang lain, dan membiarkan gaji karyawan di unit ketiga tidak tersentuh. Di sini ada gangguan atau manipulasi terhadap sistem gaji untuk menetapkan hubungan sebab akibat. Eksperimen yang dilakukan untuk menetapkan hubungan sebab akibat di luar kemungkinan keraguan sekecil apapun memerlukan terciptanya lingkungan buatan yang dibuat-buat di mana semua faktor eksternal dikontrol secara ketat. Unit analisis mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis data. Berikutnya, misalnya jika pernyataan masalah berfokus pada cara meningkatkan tingkat motivasi karyawan secara umum, maka kita tertarik pada karyawan individu dalam organisasi dan harus mencari tahu apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Di unit analisisnya adalah individu. Kita akan melihat data yang dikumpulkan dari setiap individu dan memperlakukan responden setiap karyawan sebagai sumber data individu. Jika peneliti tertarik untuk mempelajari interaksi dua orang, maka beberapa kelompok atau dua orang yang juga dikenal sebagai dyad akan menjadi unit analisis. Pertanyaan penelitian menentukan unit analisis yang tepat, yaitu cakrawala waktu. Yang pertama yaitu studi cross-seksional. Suatu penelitian dapat dilakukan dengan mengumpulkan data hanya sekali, mungkin selama beberapa hari, minggu, atau bulan, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan dari penelitian dalam dua contoh berikut adalah untuk mengungkapkan data yang relevan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pengumpulan data pada satu titik waktu sudah cukup. Yang kedua yaitu studi longitudinal. Namun dalam beberapa kasus penelitian mungkin ingin mempelajari orang atau fenomena di lebih dari satu titik waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya, peneliti mungkin ingin mempelajari perilaku karyawan sebelum dan sesudah perubahan manajemen puncak untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut. Di sini, karena data dikumpulkan pada dua titik waktu yang berbeda, penelitian tersebut tidak bersifat cross-seksional atau one shot, tetapi dilakukan secara longitudinal dalam satu periode waktu.